damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita memuliakan Tuhan dengan semua karya terbaik kita hari ini. Kita lakukan itu semuanya di atas dasar firman Tuhan yang saya bacakan dari Kejadian 4 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, iri akan menimbulkan amarah di dalam hati kita. Dan amarah itu akan tercermin di wajah kita dalam bentuk muka yang muram dan bengis. Saya jadi ingat kalau bandit, penjahat-penjahat di film-film India dan sinetron-sinetron Indonesia juga, biasanya mukanya muram dan bengis. Itu menunjukkan hatinya yang penuh iri, kebencian, dan amarah yang membakar. Selanjutnya, bila amarah tidak terkendali, maka akan diikuti dengan tindakan yang membabi buta. Tidak peduli akan aturan dan kebenaran. Tidak peduli dengan nyawa sendiri, apalagi nyawa orang lain. Demikianlah yang terjadi pada Kain. Ketika persembahannya tidak diterima oleh Allah, tetapi persembahan adiknya Habil diterima oleh Tuhan. Melihat hal tersebut, hatinya sangat panas. Hatinya dipenuhi rasa iri, hatinya dipenuhi benci, dan dendam kesumat di dalam hatinya menguasainya. Dan itu kelihatan dari wajahnya yang muram. Boleh kita baca dalam Kejadian 4 ayat 6. Akibat kemarahan yang didorong oleh hati yang panas tersebut, Kain selanjutnya membunuh adiknya Habil. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sampai saat ini juga iblis masih terus menjebak kita. Dia masih terus melakukan provokasi. Strateginya adalah yang pertama, menanamkan iri di dalam hati kita. Rasa iri ini timbul dari egoisme yang mendorong kita lebih mengasihi diri sendiri dan lebih memuji diri sendiri, sehingga kelebihan orang lain tidak dapat kita terima. Kelebihan orang lain kita anggap merendahkan kita. Kelebihan orang lain kita anggap itu sebagai ancaman bagi kita. Maka wajah kita selalu muram. Karena apa? Hidup kita jatuh dalam sikap susah melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain susah. Itulah sifat hidup dari seorang iri dan pendengki. Yang kemudian rasa iri itu memanasi hati kita. Kemudian semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan akhirnya panas di hati itu menjadi dendam, dan selanjutnya dia akan meledak dan menimbulkan dosa, yaitu kita mau mencaci maki orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, dan puncaknya membunuh orang yang kita benci tersebut. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang demikian harus kita lawan. Jebakan iblis itu harus kita putuskan dalam nama Yesus. Dengan cara apa kita melawannya? Yang pertama, menjaga hati kita agar didiami oleh Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang dijaga oleh Roh Kudus akan membuahkan buah-buah roh seperti yang di Galatia 5 ayat 22. Yaitu hati kita akan penuh cinta kasih, hati kita akan rendah hati, hati kita akan sabar, hati kita akan murah hati kita akan bersyukur, dan juga hati kita penuh dengan sukacita. Dengan demikian, wajah kita akan berseri-seri, dan tindakan-tindakan perbuatan kita adalah tindakan-tindakan yang baik. Yang kedua, kita menjaga hati kita agar terus-menerus
dipelihara oleh firman Tuhan, sehingga kita tidak lagi tergoda oleh jerat daripada iblis. Maka karena itu, hati-hatilah, ingatlah firman Tuhan yang berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Kalau kita marah, kalau kita iri melihat orang, berdoalah supaya amarah kita padam, supaya Roh Kudus yang menjaga, sehingga buah yang dibuahkan tadi adalah buah-buah roh. Amarah jangan dibumbui dengan sakit hati. Amarah jangan dibumbui dengan narasi yang menambah kemarahan tersebut, tetapi harus kita kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berbuat baiklah, Roh Kudus yang menjaga hati kita, maka wajah kita akan berseri-seri. Selamat berbuat baik, selamat melawan dosa, selamat mengalahkan amarah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Tuhan menjaga hati kami dengan Roh Kudus, karena sering sekali kami ditipu iblis, gampang sakit hati, iri dan dengki, sehingga amarah menguasai hati kami, wajah kami menjadi muram. Untuk itu ajar kami menjadi anak-anak yang baik, agar hati kami yang didiami Roh Kudus penuh cinta kasih, kerendahan hati, kemurahan, kesabaran, dan sukacita, sehingga wajah kami berseri-seri, perkataan kami menjadi perkataan yang memberkati, dan juga perbuatan-perbuatan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi, berkati keluarga kami, berkati juga gereja, berkati juga negara dan bangsa ini. Ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.